Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita. Amin. Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan yang berkaitan dengan judul yang saudara lihat, di mana fenomena hamba-hamba Tuhan, pendeta saling menyerang di media sosial, saudara, saling menjatuhkan, sangat miris, ya. Mari kita sembah Tuhan, ya, malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita siapkan hati kita, saudara. Beberapa saat kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan untuk selamanya, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat anugerah-Mu sepanjang hari Tuhan menyertai kami sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Mari saudaraku angkat hatimu ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, penghormatan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Saudaraku, mari kita membangun dasar iman kita di atas kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, saudara. Yesus Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami boleh ada, kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Jika kami ada berbuat salah dan dosa Tuhan, lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami minta Tuhan ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, basuh kami dengan darah, sehingga kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati firman-Mu sebelum kami beristirahat Tuhan. Firman-Mu menjadi rema buat kami semua. Siapapun yang melihat firman-Mu Tuhan ini, menjadi rema buat kami Tuhan, dan kami belajar untuk melakukan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Elohim di surga. Amin. Selamat malam saudaraku, ya, selamat pagi dan selamat siang bagi saudara-saudara yang melihat di waktu yang berbeda, ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Seperti saudara lihat pada judul saya kali ini, kalau kita lihat di media sosial hari-hari ini, para hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling memojokkan satu dengan yang lain. Ada sebab akibat, saudara, ya. Yang saya ingin menyampaikan kepada saudara semua adalah yang mengetahui kebenaran itu adalah Anda sendiri, saudara sendiri. Mari kita lihat saudara di dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4
ayat 11. Dikatakan seperti ini, saudara. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa janganlah kita saling menghakimi. Janganlah kita saling menfitnah. Ya, yang ada dua hal yang ditekankan di sini, yaitu jangan saling menfitnah dan saling menghakimi. Saling menfitnah artinya mengungkapkan sesuatu terhadap saudara kita yang belum tentu kita tahu sebenarnya. Ya, beberapa bulan yang lalu sempat saya mengkonter pernyataan dari seorang hamba Tuhan ya, yang mengaku seorang apologet Kristen, tetapi dia menyerang sesamanya hamba Tuhan, yaitu dalam pelayanan saudaranya ini. Yang dilakukan itu adalah menfitnah, saudara. Seolah-olah dengan mengatakan bahwa itu adalah salah, padahal dia tidak mengetahui nilai kebenaran yang sesungguhnya. Itu bagian menfitnah. Lalu yang kedua adalah janganlah kamu saling menghakimi. Menghakimi artinya mengambil satu keputusan dengan menganggap orang itu bersalah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diperhadapkan kepada penghakiman yang sama. Manusia ini tidak ada yang mengetahui kebenaran yang sejati, yang bersumber daripada Elohim. Manusia hanya meraba-raba. Saya tidak berbicara tentang hukum tata negara, saudara, tetapi tentang yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, kenapa seseorang bisa menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain? Karena ada beberapa faktor, saudara. Orang itu merasa paling benar. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan sibuk menghakimi orang lain, mencela orang lain, tetapi dia sendiri ya tidak luput daripada kesalahan, saudara. Ya, ini harus dicamkan. Saudara yang melihat video ini, share agar banyak hamba-hamba Tuhan yang sadar, menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling tinggi pendidikan, lalu kemudian mulai meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Siapa kita ini, saudara? Merasa paling diri benar, tapi dia pun tidak luput dari kesalahan. Itu kita bisa lihat di dalam Matius, saudara. Firman Tuhan datang kepada kita di dalam Matius. Ya, saya akan bukakan kepada saudara semua. Matius pasal 7 ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Kamu mengatakan bahwa engkau berbuat salah, engkau banyak dosamu, engkau melihat kebusukan sesamamu, tetapi ternyata ada balok di matamu lebih besar daripada orang yang kau hakimi. Hentikan fitnahan kepada saudara-saudaramu. Hentikan penghakiman kepada saudara-saudaramu. Apalagi kalau Anda sebagai level seorang pendeta, hamba-hamba Tuhan. Stop, saudara, saling menghakimi. Tidak ada kita yang mengetahui kebenaran yang sejati. Baik itu tentang Tritunggal, baik itu tentang ajaran, baik itu tentang sesuatu nilai kebenaran. Kita hanya meraba-raba semuanya yang tertulis di Alkitab. Orang atau hamba-hamba Tuhan menafsirkan, melihat dari sudut pandang yang mana. Tidak ada hak kita untuk saling menghakimi. Justru kita harus saling mendoakan dan saling membangun agar kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Itu alasan-alasan kenapa orang menghakimi. Merasa paling benar, merasa paling pintar, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri, meremehkan orang lain. Kalau seandainya para hamba-hamba Tuhan, saudaraku sekalian, tahu yang namanya toleransi, maka otomatis
kita tidak akan sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Baik itu di inter kekristenan atau antar umat beragama. Kita tidak bisa memaksakan, saudara, apa yang kita anggap baik terhadap saudara kita, termasuk seseorang yang terkecil pun. Ya. Karena itu, saudara-saudara, siapapun Anda, jangan kita sibuk saling menyerang satu dengan yang lain, merasa paling benar. Ada 3 ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara semua. Baik itu level sebagai seorang hamba Tuhan, level jemaat, level orang awam. Kalau level orang awam, jangan saling bergosip satu dengan yang lain. Ya, cerita ke orang lain, oh si A, si B, si C begini-begini. Kita tidak luput dari kesalahan. Itu sebabnya ketika seorang perempuan yang berdosa dihakimi oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus berkata kepada mereka, kalau siapa yang merasa diri paling benar, hendaklah terlebih dahulu melempari perempuan ini, merajam perempuan ini dengan batu. Tetapi ternyata tidak ada yang berani. Kenapa? Sadar manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena itu jangan sibuk saling menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Dan jangan sibuk saling mencela. Dalam Matius 7 ayat 4, jangan kau sibuk ingin mengeluarkan balok di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri. Ada balok lebih besar. Ya. Mungkin saudara pernah melihat saya ngomong intonasi agak keras terhadap seorang MYM dan MS. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan sesuatu, mengcounter bahwa mereka ini sibuk menghakimi pelayanan Pastor Andi Simon saat itu. Itu sebabnya saya menyampaikan, siapa kalian yang menilai hamba-hamba Tuhan yang lain dan menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang lain? Kita tidak bisa mengetahui dan menjamin kepada diri kita bahwa kita adalah punya ajaran yang paling benar, teologi paling benar, ya. Lalu mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain sesat, apalagi ke kalangan kekristenan. Sangat miris apa yang kita perebutkan, ya. Memperebutkan apa saudara kita? Apakah kita tidak malu dilihat oleh agama lain sibuk saling menyinyir hanya gara-gara pandangan dogma? Jangankan itu saudara, 4 bersaudara saja kadang-kadang beda pendapat, apalagi ribuan jutaan pandangan bagaimana menafsirkan Alkitab. Tetapi yang jelas bahwa kita punya kepala tujuan iman Kristen yang sama, percaya kepada Yesus. Nantinya kita akan lihat ketika penghakiman terakhir, yaitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kita semua akan dihakimi apa yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Apakah kita akan luput dari penghakiman? Tidak ada seorang pun manusia yang akan luput dari penghakiman. Karena itu mari kita saling membangun, saling menasihati, bukan saling menghakimi. Menasihati dengan kasih saudara, supaya kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan sesama tubuh Kristus. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi rema buat kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang levelnya sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, apalagi pendeta. Mari kita berusaha berjuang sama-sama, memperbaiki diri kita, memperbaiki umat kita kalau kita menganggap paling benar, dan stop saling menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Kita tidak akan pernah luput dari kesalahan siapapun itu. Mari kita bertobat sama-sama, terus belajar memperbaiki diri setiap hari agar kita tidak dihakimi. Tuhan memberkati saudara semua. Kita berdoa. Bapa, berkati umatmu semuanya yang ada di media sosial, Tuhan. Bila firman menjadi rema buat kami semua. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang sejati. Kami bisa mengetahui. Berkati umatmu malam hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan memeliharakan malam hari ini.